Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Dengan bangga kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program Ayo Bertani, yang pastinya akan membahas seputaran dunia tani dan juga kaitan-kaitan pemanfaatan terkait sumber daya alam dan juga sumber daya hayati dengan pemanfaatan teknologi yang modern di zaman sekarang yang akan bermanfaat untuk sumbangsi terhadap finance dan nilai ekonomis yang Anda dapatkan nantinya. Otomatis hal ini akan juga disupport dengan hadirnya para pelaku dan penggiat-penggiat yang mana membudidayakan sumber daya hayati tersebut untuk bisa tampil mewah dan juga tampil di depan umum untuk diketahui menjadi informasi kita bersama. Salah satunya dari pembibitan ataupun hewan ternak yang akan kita bahas hari ini, pemirsa. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara tentang hewan ternak, pasti yang di benak Anda utamanya adalah kaitan tentang makanan dan juga vitamin agar bisa hewan ternak tersebut memiliki bobot dan fisik yang baik. Namun pemirsa, yang paling utama juga harus kita pikirkan adalah berkaitan tentang kandangnya, pemirsa. Karena kandang merupakan tempat di mana hewan ternak tersebut bergerak, beraktivitas dan juga bisa manajemen stres dari kegiatan-kegiatan manusia lain dan juga bisa terhadap rentannya penyakit diminimalisir dari wadah ataupun kandangnya tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi dari karya-karya pelaku usaha yang memiliki ide-ide dan bagus ini untuk menciptakan satu sumbangsi dari karya mereka dalam bentuk inovasi yang baru. Nah, hari ini pemirsa, kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ke hadapan Anda hari ini, pemirsa, berkaitan tentang inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis. Lantas seperti apakah di zaman yang sekarang ini untuk bisa kita kaitkan dengan ternak ayam, usaha ayam yang memiliki nilai ekonomis dan juga bisa menjadi edukasi kepada para masyarakat di luar sana. Telah hadir bersama saya narasumber-narasumber hebat yang akan berdiskusi dan berdialog ke hadapan Anda kurang lebih 1 jam. Saya ajak Anda untuk pemirsa berkenal langsung dengan narasumber saya yang pertama. Yang pertama, beliau adalah Abangda Muhammad Arif Budiman selaku konsultan ternak ayam Kampung Modern. Assalamualaikum Bang, selamat sore, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Sehat ya Bang? Sehat. Dan yang kedua pemirsa, tak kalah ganteng dari saya, beliau adalah Bang Putra Wahyudi selaku pembibit ayam tersebut. Assalamualaikum Bang Wahyu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Putra Wahyudi ini punya panggilan pemirsa, dikenal dengan istilah apa nih Bang? Namanya? Iboy, Bang Iboy. Bang Iboy ya Bang. Baik, nah pemirsa, seperti yang saya informasikan bahwa tema yang menarik hari ini adalah berkaitan tentang inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis. Di depan Anda ini sudah ada langsung kaitannya, ada ayam dan juga kandangnya ini yang terbuat dari seperti apa dan bagaimana cara pengerjaannya dan juga pengontrolan hingga perawatannya. Untuk itu pemirsa, langsung kita tanyakan kepada narasumber yang telah hadir di sini bersama saya. Bang, kalau kita berbicara tentang inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis ini, sebenarnya asal muasalnya ini seperti apa Abang memikirkan ide terciptanya seperti ini? Sebelumnya saya itu beternak ini dengan media yang sama seperti orang biasa ya, di lahan yang terbuka, dilepas gitu kan. Cuman ada masalah di situ, masalah di waktu, masalah efektifnya. Terus saya berpikir ada nih suatu kandang yang udah pernah di set up sebelumnya dari ayam yang seperti ayam petelur ya. Tapi bagaimana nih untuk ayam kampung ini supaya bisa seperti itu juga gitu, untuk supaya waktunya nggak ganggu kesibukan kita aktivitas yang lain, terus lahannya nggak perlu besar kali, terus si kotoran tadi itu tidak mengganggu pertumbuhannya seperti itu. Jadi saya set up seperti itu supaya apa ya, orang yang sibuk untuk nyari nilai tambah pemasukan, bekerja gitu kan, tapi ayam ini bisa ditinggal gitu. Ayam ini bisa ditinggal di kandang, dikasih makan, nanti sewaktu akan panen gampang untuk memanennya juga gitu, karena si ayam ini dikandangin terus gitu. Terus kita bisa melihat juga
si ayam ini makan atau sedang sakit atau gimana pertumbuhannya gitu. Baik. Kalau tadi saya di pertama pembukaan bahwa kandang juga merupakan tempat aktivitas ruang ayam ini bergerak dan juga berekspresi dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Dalam hal manajemen resiko stres ayam juga bisa ya Bang? Bisa. Atas kandang tersebut. Bisa. Kalau kita lihat kandang yang Abang buat ini dengan perbedaan kandang pada umumnya itu terletaknya di mana Bang? Terletaknya untuk manajemen risikonya yang pastinya ayam itu tidak berkontak langsung dengan kotoran ya. Oke. Kalau dia mungkin peternak ayam kampung tuh biasa langsung di tanah ya. Iya benar. Itu kan tanah pun ikut juga dimakan tuh ya. Jadi tanah itu ada kotoran juga kan tidak baik untuk si ayam. Tapi kalau dia modelnya kandang baterai seperti ini, kandang ini kan disusun seperti tangga ya. Oke. Kotoran itu langsung turun ke tanah. Jadi lebih memungkinkan resikonya itu ayam itu tidak terkena penyakit. Contohnya sakit tetelo, sakit bahasanya sakit apa ya? Mencret ayam kapur gitu ya, kakinya bengkak gitu dan segalanya lah dan segala macamnya lah. Terus si kandang tadi ini berguna untuk yang pengen usaha tapi lahannya sempit. Oke, salah satu keuntungan ataupun pemanfaatan dari kandang yang inovasi ini menggunakan sistem baterai ini adalah tidak hanya menggunakan seperti pada umumnya dilepas atau di lahan besar ya Bang, Iya. tapi dengan pemanfaatan ini di lahan kecil juga bisa ya? Bisa. Oke, baik. Saya ke Bang Putra Wahyudi. Bang, kalau kita melihat dengan tema kita inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis, Bang Putra ini kan selaku pembibit nih, Iya. apa yang bisa dibagikan ke masyarakat terkait keuntungan yang lebih dari seorang pembibit ternak ini pada inovasi kandang ini? Saya pikir ini terobosan yang bagus ya, karena bisa jadi usaha sampingan. Jadi kita nggak harus utama di sini, orang yang pulang kerja pun bisa pelihara ini. Terutama dia rumahnya itu yang nggak untuk di desa-desa, Oke. yang untuk di kota juga bisa. Contoh dia tinggal di ruko, di atas bisa dibangun cuman atap, terus dibangun cor-coran, dibuat pondasi, baru disusunlah tangga ini. Jadi kita tuh nggak perlu dikomplain sama tetangga sebelah, kita tuh nggak perlu kayak gitu kan, takut oh nanti kayak gini bau gitu, enggak. Kita bisa lebih meminimalisir lah kotoran, bisa lebih kita kontrol jauh dari kotoran karena dia nggak bersentuhan langsung seperti Bang Arif bilang kan, nggak bersentuhan, jadi ayam itu nggak mudah sakit karena penyebab sakit utamanya itu tadi ya kotoran itu tadi, zat amoniak gitu. Jadi dia menyebabkan snot, ayam lemas, ngantuk, itu segala macam seperti itu. Jadi kebersihan, terus bau dari lahan sekitar nggak terlalu bau gitulah istilahnya, bisa kita mudah bersihkan lah gitu. Baik Bang. Kalau untuk kita kaitkan terhadap jenis ataupun bahan-bahan yang bisa dikatakan dalam membuat ini tidak hanya dari kawat ya, Iya. bisa juga dari bambu. Yang biasa digunakan untuk keunggulannya tersebut, Abang pakai yang mana selaku pembibit ayam? Kita lihat model ya, kalau kita merintis bisa kita pakai bambu karena kita lebih hemat modal, tapi kita lebih banyak makan waktu karena kan pembuatannya kita sendiri, belum ada orang yang mengerjakan dengan bambu. Tapi kalau ini kita bisa beli dari PT atau perusahaan-perusahaan kecil kandang galvanis ini gitu. Baik. Kalau kita melihat di sini pemirsa, juga saya akan ajak pemirsa, di sini ada beberapa ekor ayam yang mana terdiri dari ayam yang kecil dan juga sedang. Yang artinya segala jenis usia ayam baik dari yang kecil sampai katakan yang besar itu bisa juga untuk diletakkan ataupun dipelihara melalui kandang ini ya Bang? Ya bisa. Hanya saja kalau dia ayamnya lebih kecil ada lagi alasnya. Alasnya Pakai alas. berupa karton atau misalnya jaring. Setelah dia usia nanti 3 minggu, minimal 3 minggu barulah alasnya bisa dibuka gitu. Oke. Barulah sampai dia panen di situ. Jadi dari dia usia 1 hari bisa di situ, itu wajib di lampu biar dia malam makan kan. Jadi ayam ini kita porsir panen misalnya 75 hari. Makan pagi sama malam itu udah panen, udah bisa di situ. Baik. Karena dia nggak banyak bergerak, nggak banyak berolahraga, jadi dia fokus makan, jadi daging. Bang, bukankah ayam kalau yang dilepas dan juga yang dikurung ini ada memiliki perbedaan terhadap kesehatan Anda selaku pembibitnya? Ya benar memang. Ayam yang dia lepas liar memang lebih rentan terhadap penyakit. Karena apa? Karena dia terkadang gabung sama unggas tetangga lain, atau yang kedua zat amoniak itu dia di situ banyak menumpuk. Terus kita juga harus bersihkannya repot karena dicampur sekam segala macam kan. Tapi kalau dia di kandang galvanis ini
bawahnya itu kalau udah banyak kotoran tinggal kita sikat saja atau Tinggal kita disikat. masukkan ke goni, itu jadi kotorannya jadi nilai beli juga. Nilai ekonomis juga ya. Ah. Baik. Kalau seandainya dia kita umbar kan kotorannya nggak bisa kita kumpulin, nggak jadi uang. Baik, nah sama seperti yang pembukaan saya tadi bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya hayati ini yang dikelola oleh orang-orang yang tepat memiliki kreativitas tinggi ini akan memiliki nilai ekonomis. Sama seperti kayak Bang Putra Wahyudi dan juga Bang Arif ini sangat memiliki kreativitas dan inovasi dalam menciptakan satu-satu ide yang bisa menghasilkan cuan pada Anda. Mungkin di rumah sana banyak nih Bang yang peternak hewan khususnya pada ayam ini masih bingung ini Bang kalau caranya untuk katakanlah tadi sudah kita jabarkan dia memiliki lahan yang kecil. Tapi bagaimana kalau untuk dia ini yang pekerja seharian dan juga sibuk aktivitasnya? Apakah dengan pemanfaatan kandang dari seperti ini bisa pagi aja dikasih makan atau seperti apa nanti? Saya ke Bang Arif dulu. Kalau menyikapinnya seperti itu diletakkan ditinggal gitu bisa-bisa saja Bang. Cuman kalau misalnya ayam ini kan kalau bisa makan 3 kali sehari ya sama kayak manusia Sama juga. kayak manusia ya. Cuman kalau untuk menyikapinnya supaya bisa tetap ditinggal, ayam itu di tempat makannya itu memang udah disiapkan aturannya sehari itu 3 kali. Contoh ada 3 gram gitu kan, ya 3 gramnya aja langsung diletak. Kalau untuk minum, kebetulan nggak saya bawa nih nepelnya kan. Minum itu dia langsung dari nepel dari tandon. Jadi kalau si ayam mau minum itu langsung dipatuk aja itu si nepel tadi untuk ngambil minumnya. Jadi sediakan aja air yang di tandon itu untuk minum mereka gitu. Oke. Jadi bisa ditinggal gitu. Berarti ini bisa artinya fleksibel ya Bang, bagi orang yang pekerja juga sibuk dengan kegiatannya dan juga sampingannya ingin menghasilkan cuan, bisa menghasilkannya melalui kegiatan seperti ini. Iya. Bang Arif, kalau juga ingin kita kaitkan terhadap yang dimaksud dengan sistem baterai galvanis ini berarti berkegiatan dengan sinar ya Bang? Iya. Kalau seperti apa itu Bang yang berkaitannya? Maksud saya dengan yang dimaksud dengan baterai galvanis tersebut. Baterai galvanis itu sebenarnya kandangnya berbentuk baterai ya. Baterai Oke. itu petak ya. Terus untuk galvanisnya itu bahannya ya, bahan kawatnya yang tidak mudah terkena karat. Karena kotoran ayam ini kan tajam ya. Itu bisa membuat jadi si kotoran tadi ini merusak si kawat. Jadi berkarat seperti itu kan. Jadi kalau dia pakai galvanis itu lebih tahan lama. Mungkin bisa sampai 1 sampai 7 tahun. Baik, berarti yang dimaksud dengan sistem baterai galvanis adalah bentuknya seperti baterai dan galvanisnya itu adalah bahannya ya, Iya, kawat benar. sendiri. Nah, lihat pemirsa ayamnya ini sangat bergerak sekali dan aktif sekali dengan menggunakan bahan seperti ini. Salah satunya nih yang dekat sama saya pemirsa. Kita akan nanti diskusikan lagi pemirsa. Salah satunya sih yang seperti saya pegang ini pemirsa, masih kategori kecil saja sudah bisa diletakkan ataupun diwadahkan di seperti ini. Dan kita lihat sangat memiliki aktivitas yang cukup tinggi nih pemirsa. Bersama saya nih, lucu banget nih pemirsa. Bang, kalau kita kaitkan tentang resiko kesehatan dan juga katakanlah tingkat keberhasilan dari suatu budidaya ternak ayam ini dengan menggunakan kegiatan ataupun seperti ini, seperti apa Bang? Nah, kalau menurut saya soal kesehatan ini sangat bagus Bang. Yang pertama dia tadi nggak nyampur dengan kotorannya, karena kotoran itu tajam, benar kata Bang Arif, mengandung zat amoniak yang sangat berbahaya untuk tubuh dia. Yang kedua tadi soal uang efisien, dengan kotoran tadi bisa kita jual uang melalui kotoran kan. Jadi ayam ini lebih terkontrol. Udah gitu kalau untuk dia petelur juga bisa. Jadi dari dia mau jual daging nih bisa, mau jual petelur nih juga bisa gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini ada beberapa space ataupun ukuran ya untuk kita buat satu kandang. Biasanya dari seorang pembibit ternak ini untuk katakanlah dalam jumlah berapa ekor ayam itu bisa muat berapa Bang dengan ukuran yang seperti ini? Oh, kalau ini ukurannya kurang lebih 120 cm. Ini bisa 6 sekat, artinya 6 ekor ayam. Jadi dia sekitar 45 kali 120 cm bisa 6 ekor ayam. Itu dari kecil sampai dewasa gitu. Dari kecil sampai dewasa untuk cukup seperti ini. Ha-ha. Oke, ini yang bisa dikatakan bisa dibawa kemana-mana ya, Ya, Bang? bisa Ada yang dibawa. lebih besar lagi dan juga tingkatan berapa yang bisa dipakai di Ada, jadi jenis masyarakat dari biasanya? galvanis ini dia ada 2 macam. Ada dia yang untuk brooding. Kalau ini kan dia baterai, dia sekatnya satu-satu. Tapi kalau dia brooding dia petak, misalnya 1 kali 1 cm. Nah itu brooding itu artinya masa dia starter. Jadi sebelum dia
1 bulan kita letakkan dulu di kandang brooding. Nah, kandang pemanas itu 1x1 untuk 100 ekor selama 2 minggu. Setelah 2 minggu barulah kita masuk ke kandang baterai. Baik pemirsa. Nah mungkin pemirsa bagi Anda yang sangat antusias dan juga Anda kaitan terhadap seorang peternak, Anda boleh bergabung di nomor interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Siapa tahu pemirsa cerita kami dan juga kegiatan kami hari ini dengan narasumber ini memberikan sumbangsi pemikiran terhadap Anda untuk bisa lebih modern dan juga memiliki pemahaman lebih terhadap ternak ayam dengan inovasi kandang yang baru. Bang Arif, saya ke Bang Arif kembali sendiri. Asal muasal kita melakukan seperti ini, katakanlah memiliki inovasi terhadap ini, ada contoh nggak dari Abang mungkin yang bisa dibagikan ke masyarakat terlebih dahulu menjadi inspirasi bagi kita semua? Kalau saya sih banyak yang ngeluh itu pengen usaha ayam, itu ternak ayam kampung khususnya ya, tapi terkendala di lahan, terus terkendala modal gitu, karena pemikiran orang bangun kandang itu bisa habis mungkin puluhan sampai ratusan juta kan gitu kan. Untuk memulai itu kan tidak harus langsung besar gitu. Benar. Nah, dengan adanya kandang baterai ini dengan nilai yang tidak terlalu mahal, terus daya tahannya panjang waktunya, terus lahannya nggak perlu besar kali, bisa ditinggal-tinggal. Mungkin ini suatu hal yang bisa untuk apa ya, kayak anak-anak baru sekarang, baru tamat kuliah susah nih cari kerja kalau mau usaha gitu, atau pensiun-pensiunan nih yang pengen apa. Sebentar Bang, kita ada telepon masuk dari pemirsa yang sangat antusias untuk bergabung dengan kita. Selamat sore, halo. Selamat sore, Ayo Bertani. Halo, selamat sore, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Oh, Suaranya nggak sampai di studio ya, Mas? Dengan siapa ini Bang? Yudi di Siantar. Yudi di Siantar. Nah Bang, ini ada pertanyaan yang menarik dari abangnya sendiri untuk kedua narasumber kita. Ini menarik sekali ya topik yang diangkat di Ayo Bertani, dan sangat bermanfaat juga bagi saya yang ingin mau memulai usaha di bidang peternakan. Kebetulan saya tinggal di perumahan, abang-abang narasumber. Oke. Nah, bagaimana mungkin cara pembudidayaan kampung ini di perumahan ataupun di areal yang padat penduduk, untuk skala ukuran kandangnya dan untuk cara membudidayakannya agar mungkin tidak meresahkan nanti oleh warga sekitar tuh gimana ya panduannya ya. Oke. Terima kasih ya abang-abang narasumber, sukses selalu buat usahanya dan Ayo Bertani ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, Bang. Terima kasih Bang Budi dari Siantar. Tadi Bang, ini terkait pertanyaannya ini, bagaimana kalau kita tinggal di perumahan yang banyak dengan kegiatan masyarakat, dan juga bagaimana cara untuk bisa meminimalisir terhadap katakanlah komen dari masyarakat yang pada umumnya biasa terjadi ini. Seperti apa Bang? Mungkin itu jadi suatu masalah juga ya, yang tadi orang pengen ternak gitu tapi lahan nggak ada gitu kan, jadi harus kok bisa di rumah, dekat-dekat rumah gitu kan. Kebanyakan yang banyak konsultasi sama saya dan membantu mereka untuk beternak, membeli produk saya, kebanyakan itu ada lahan sempit yang di belakang bekas jemuran atau gudang. Kalau di gudang itu kan tertutup, kalau tertutup dia bisa ditambahkan add-on exhaust ya. Kalau di belakang di tempat jemuran itu ya tinggal langsung jadi aja sih. Cuman saya sarankan untuk di tempat kotorannya itu di semen halus. Di semen halus. Nah, jadi untuk misalnya pembersihan kandang itu bisa disekop dulu, dimasukkan dalam goni atau wadah untuk mengumpulkan kotoran yang untuk mau dijual. Selain itu kalau dia halus, dia bisa langsung disiram air. Jadi si kotoran tadi yang dibawa kandang tadi langsung bersih. Sama juga sepertinya kayak tadi gudang yang mau digunakan tadi. Kalau di gudang itu malah lebih bagus. Kalau udaranya tadi udah dibantu dengan exhaust fan tadi, suara mungkin lebih nggak beresiko bising ya. Karena masalah yang sampai sekarang yang belum bisa saya tuntaskan kalau kapasitasnya itu mau besar, itu di suara. Mungkin untuk di kotoran itu masih bisa diminimalisir. Kalau suara kan nggak mungkin ayam itu kita ikat mulutnya. Benar.
Benar. Itu sih. Berarti tadi bisa dikatakan bahwa pemanfaatannya ini dengan lahan yang kecil bisa untuk membudidayakan ternak ini dengan adanya dari inovasi kandang ini. Iya, Meskipun mungkin saja ini tidak langsung ke kategori yang skala besar ya Bang Iya, ya. benar. Dari yang kecil terlebih dahulu untuk bisa memanajemen terhadap keluhan dari para masyarakat. Pemirsa, kita akan masih diskusi dengan Bang Arif dan juga Bang Putra ini terkait tentang keuntungan yang sangat bermanfaat, baik itu dari nilai ekonomis dan juga keuntungan emosional dari orang yang membudidayakan ternak menggunakan kandang ini. Seperti apa? Sesaat lagi Mirsa, tetaplah bersama kami di Ayo Bertani. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ayo Bertani dengan tema menariknya adalah inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis. Pasti ada hal yang ingin kita tanyakan terkait keuntungan lebih dalam pemakaian ataupun penggunaan dari kandang yang memiliki kawat dan juga kandang bambu seperti yang diuntaikan dari rekan-rekan narasumber kita tadi. Saya kembali ke Bang Arif nih Bang, kalau keuntungan dari kandang seperti yang menggunakan kawat ataupun sistem baterai galvanis ini dengan bambu ini seperti apa? Kalau misalnya dulunya ya banyak orang. Tahan sebentar Bang, ternyata ada telepon kembali yang masuk dari pemirsa. Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, dengan siapa ini Pak? Dari Dava di Tembung. Pak Dava ya? Iya. Dava di Tembung. Untuk pertanyaannya Pak seperti apa? Dialamatkan ke mana? Untuk narasumber aja, bebas. Boleh Pak, pertanyaannya silahkan. Gini, akan apa sih yang dianjurkan untuk budidaya ayam kampung? Dan bagaimana cara menghindari virus yang sering menyerang ternak ayam? Baik. Demikian Pak. Iya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Dava di Tembung. Kita akan langsung tanyakan kepada narasumbernya. Kemungkinan besar nih akan dijawab langsung dari seorang peternak ataupun pembibit ayam ini. Pakan apa yang biasa dianjurkan dan supaya bisa untuk mengatasi ataupun menghindari virus, Bang? Seperti apa? Kalau pakan kita bisa menggunakan pakan starter, itu banyak kodenya. Seperti kodenya contoh dari Pokpen 511 atau 201 itu bisa. Untuk menghindari virus, dia itu kita wajib vaksin. Vaksin rutin itu wajib per 3 bulan. Contoh misalnya vaksin
ND, IB misalnya itu ditetes mata, satu tetes aja di mata, nggak lebih. Jadi dia satu tetes di mata, seandainya matanya tertutup bisa di hidung. Setelah itu usia 14 hari dia bisa vaksin Gumboro A, itu dengan cara diteteskan satu tetes di mulut. Setelah itu setelah 14 hari, 21 harinya itu Gumboro B. Oke. Setelah itu setelah Gumboro B tetap satu tetes satu mulut. Jadi kita teteskan satu ekor itu satu tetes. Setelah itu bisa untuk flu burung itu di subkutan dada. Baik. Dengan cara suntik. Baik, itu dia terkait dari ayam ataupun hewan yang kecil. Kalau yang udah besar Bang, apakah perlu juga untuk divaksin? Kalau vaksin itu tetap perlu, mau dia kecil atau besar vaksin itu wajib hukumnya. Karena untuk biosecurity agar tidak terjadi kematian massal. Karena kalau virus ini satu sudah kena semuanya merambat. Oke. Jadi vaksin itu wajib hukumnya. Jadi setelah itu kalau kita nanti jangan sudah pelihara dari kecil sampai besar tiba-tiba datang virus, ayam kita habis, kita itu nggak mau terjadi kan. Baik. Pastikan kita vaksin biosecurity yang kuat gitu. Kita perhatikan semuanya, vaksin segala macam kita perhatikan. Begitu juga dengan makanan. Makanan starter itu 1 sampai usia 1 bulan bisa starter. Setelah itu untuk menghemat biaya bisa dioplos dengan jagung giling, dedak jagung, tepung ikan, tepung gandum, banyak jenisnya. Baik. Sangat menarik sekali perbincangan dan juga diskusi atas perspektif dari Abang ini kembali. Masih ada Bang ini lagi yang pemirsa yang sangat antusias untuk kita tanyakan kembali. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa ini Ibu? Ikan Yanti di Serdang. Ibu Yanti di Deli Serdang ya? Ya, Oke, silakan Bu pertanyakan. bagaimana melihat bagus kualitasnya? Ibu Yanti, mohon maaf suaranya terputus, boleh untuk diulangi agar lebih jelas kembali? Bagaimana cara di kampung yang bagus? Bagaimana cara untuk memilih? Melihat benih. Ya, memilih. Melihat benih. Ya. Oke. Dari ayam kampung ya Bu ya? Ya, ayam kampung. Baik. Yang bagus, yang mana itu? Baik Ibu, baik. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan langsung pertanyakan kembali ke peternak ataupun pembibit ayam kampung ini sendiri. Bagaimana itu Bang? Yang pertama kita lihat dari bibit fisik ya. Fisik itu tidak cacat yang pertama. Dia sisa pusarnya itu tidak tersisa, pusarnya terserap sempurna, matanya bersinar, terus dia lincah, agresif seperti yang Abang pegang ini, Oke. lincah, agresif. Seperti itu dia bagus yang pertama. Udah gitu dia nggak ngantuk-ngantuk gitu lah. Nggak ngantuk-ngantuk ya? Lincah gitu. Dalam artian juga bulunya juga bersih ya, tampak bulu sehat ya? bersih, tidak lengket, tidak cacat paruh, tidak cacat mata, tidak cacat organ yang lain lah seperti fisik yang kelihatan. Baik, kalau salah satu ada yang cacat kan mungkin terletak pada kakinya, kadang ada ayam yang kakinya 3 ataupun 2 itu, apakah itu bagian dari ketidaksempurnaan terhadap lahirnya? Ya, itu bagian dari genetik yang cacat atau tidak sempurna. Tapi itu tidak berkaitan tentang kesehatannya ya? Itu tidak berpengaruh, tapi dia kan daya jual belinya kadang orang aneh gitu Oke. kan. Nah, jadi kurang lah istilahnya. Dibilang ayam reject. Baik. Ada juga pemirsa yang sangat antusias kembali untuk menghubungi kami. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Mas. Oke, dengan siapa ini Mas? Saya dengan Agri. Agri di mana? Iya, di Pancur Batu. Pancur Batu. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya sama narasumbernya. Boleh. Selama ini kan saya pelihara ayam kampung itu, kemudian saya ambil bibitnya dari satu tempat. Kemudian akhir-akhir ini saya ambil lagi dari tempat lain. Oke. Kemudian itu menyebabkan ayam saya itu banyak yang kurang bagus jadi pertumbuhannya. Itu kenapa ya, Mas? Oke, baik. Langsung dijawab langsung kembali dari Bang Putra. Kalau kita mengambil dari sumber satu ke sumber lain, itu ada yang namanya wajib karantina. Wajib karantina. Karena dia dari satu kandang ke kandang lain itu kebal terhadap virus masing-masing. Contoh nih, si kandang A sudah vaksin ND. Si kandang B belum vaksin ND, masuk kandang A ke kandang B, ayam dari A tadi dia tahan terhadap virus ND, yang sedangkan si B tidak tahan terhadap ND. Baik. Itu juga berkaitan tentang langsung penyuntikan terhadap virusnya kepada hewannya atau disemprot kepada kandangnya, Bang? Yang pertama berkaitan. kita disinfektan kandang dulu. Kandang dulu sebelum Fumigasi. memasukkan bibit yang dari Ya. daerah lain katakanlah. Ya, benar. Jadi wajib kita fumigasi, pembersihan segala macam dari kotoran, bakteri, zat amonia kita bersihkan, kita sterilkan. Setelah kandang kering,
wajib dia kering karena kan kalau dia basah mengandung banyak jamur. Nah, jadi setelah dia kering barulah boleh dia masuk, dengan syarat kandang abang beli dari ke kandang lain itu wajib dikarantina, dipisah gitu selama maksimal 14 hari, minimal 7 hari. Baik, Jadi itu tidak boleh dipisah langsung. mungkin dengan jarak yang berapa meter ada? Kalau jarak mungkin yang penting beda sekat aja. Beda sekat itu udah mengantisipasi ya? Iya. Baik, harus dilakukan seperti kiat-kiat dari abang ini sendiri, meskipun terhadap dari bibit yang berbeda ya Iya. bang, juga bisa diantisipasi dari yang abang berikan tadi. Iya. Baik, semoga terjawab Mas Agri di Pancur Batu. Baik, pemirsa, sembari kita menunggu telepon dari masyarakat luas yang sangat antusias bang atas kehadiran abang dan judul tema kita hari ini, inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis. Saya ingin lanjut lagi kembali diskusi kepada Bang Arif ini. Bang, kalau kita lihat mungkin keuntungan tadi masih berkaitan tentang keuntungan dari penggunaan yang seperti kawat dan juga bambu ini, apa bang yang menjadi keuntungannya? Kalau yang bambu tadi, satu waktu ya. Waktu untuk pembuatannya seperti yang dibilang Mas Iboy tadi, kita belum tahu nih tukang ini bisa membuatnya berapa lama. Terus kita bambunya ini kan kalau misalnya orang biasa yang buat dari bambu itu mesti direndam dulu ya. Supaya tidak terkena itu namanya hewan apa gitu yang kayak untuk makan bambu itu ya. Terus kalau misalnya si bambu tadi ini berat bang. Jadi nilainya ini sebenarnya kalau kandang galvanis ini dia si kandang ini bisa dibongkar pasang, terus dia lebih kuat, fleksibel, bisa dibawa kemana saja. Waktu bisa lebih cepat untuk supaya kandang ini beroperasi. Baik, kan sebentar bang, itu. masih ada masyarakat yang sangat antusias atas tema kita dan juga kehadiran anda ini. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa dan di mana ini Bu? Dengan Vita di Lubuk Pakam. Bu Vista di Lubuk Pakam. Saya ingin bertanya nih, Boleh Bu, nggak silakan. Kira-kira untuk modal untuk membangun suatu usaha bagi pemula itu kira-kira berapaan ya, agar saya ketika memulai usaha itu tidak merugi-rugi besar gitu, gimana ya? Baik, apa saja yang harus diketahui bagi seorang pemula untuk memulai usaha seperti ini ya Bu? Iya. Baik. Terus kesulitannya tuh yang harus dihindari apa saja gitu agar saya tidak rugi besar. Baik. Terima kasih Bu. Oke. Saya langsung ke Bang Arif yang selaku konsultannya ini. Seperti apa ini Bang? Atas pertanyaan dari Ibu Vista terkait modal usaha pemula dan juga kesulitannya. Untuk awal usaha itu yang pastinya usaha itu pasti ada risiko ya. Cuman kita bisa perkecil. Manajemen resiko Ya, kembali. manajemen risiko kembali ya. Kalau untuk modalnya, untuk ayam kampung ini per 100 ekornya itu dari pakan, bibit, vaksin, vitamin, itu range-nya dari 30 sampai 35.000 per kilonya. Oke. Dengan nilai jual mungkin per kilonya di pasaran sekarang 55.000 per kilo ya. Jadi masih menjanjikan sekali gitu kan, untuk apalagi yang mau ternak di rumah-rumah saja kan gitu kan, nilai tambah bisa dimakan sendiri juga kan. Baik. Ini salah satu contohnya ya Bang, untuk yang tadi ya? Iya, ini bibitnya. Jadi kalau misalnya itu tadi 30 sampai 35.000 tadi untuk per 100 ekor berarti 3 jutaan ya. Tapi kalau misalnya dia dihitung dengan kandang, mungkin untuk seperti ini, kandang ini satu setnya seperti ini sekitaran hampir 200 ribuan. 200 ribu. per set. Udah bisa menampung berapa ekor ayam dalamnya? Kalau biasanya sih banyak yang pandai ya. Ini kan 6 sekat ya. 6 sekat ini kalau dia umur masih yang sekecil ini mungkin sebulan ya, itu bisa 1 sekat 2 diletak. Tapi semakin kunjung waktunya jadi 1 sekat itu 1 ekor. Sebenarnya 1 sekat ini untuk 1 ekor. Baik. Cuman supaya bisa meminimalisir kan, jadi 2 dulu, nanti lama-lama besar dipindahkan lagi. Terus kalau untuk kesulitan dalam hal ini seperti apa yang Abang temuin? Kesulitannya sih nggak ada ya. Mungkin lingkungan aja sih. Lingkungan kembali. Suaranya lah kalau bisa. Jadi kalau suara itu kalau di ruang terbuka dia lebih
ayam ini berisiknya gangguan lingkungannya, mungkin di situ ada musang ya, atau ada biawak, mungkin dia agak bising. Tapi kalau tidak ada itu dia nggak bising. Baik, kalau kita lihat dari visual ini bisa dikatakan bahwa baterai galvanis atau kandang seperti ini seperti kayak apartemen ya Bang, kalau dalam kehidupan manusia ya. Iya. Kalau boleh tahu tingkatan dari yang pertama sampai akhir itu bisa diisi dengan jenis ayam apa saja? Apakah ada penggabungan ayam betina dan ayam jantan? Kalau jadi awal mulanya kandang baterai ini kan diperuntukkan untuk ayam petelur ya. Ayam petelur. Ya, petelur itu berarti dia ayam betina yang bertelur ya, yang untuk diambil kebutuhannya telurnya gitu. Benar. Ya. Jadi kalau misalnya untuk ayam kampung ini kan lebih mengarahnya dia untuk ke pedaging ya. Ke pedaging, jadi sebenarnya si kandang tadi ini tidak perlu ada yang sekat keluarnya itu untuk telurnya, dia cuma sekat-sekat seperti itu aja. Jadi lebih cepat kita ayam ini nggak bergerak, jadi bobotnya lebih cepat terisi kan. Dia tidak berolahraga lari sana lari sini, jadi lebih cepat besarnya gitu. Baik. Saya ke Bang Putra Wahyudi, Bang, kalau kita pengontrolan terhadap makanan dan juga kesehatan dalam seharinya itu yang dianjurkan ataupun yang disarankan seperti apa dengan menggunakan teknik baterai galvanis ini? Kalau saya untuk disarankan bisa kita taruh di atas pipa. Kalau galvanis ini kita taruh di atas pipa PVC yang dibelah dua. Setelah itu bisa kita taruh makanannya di situ. Nah, jadi dia cuman kepalanya aja yang keluar. Cuma kepalanya saja. Jadi dia efisien. Kita lebih hemat karena nggak dieker-eker. Kadang ayam kan mau makan dieker-eker gitu. Tapi kalau cuman kepalanya aja yang keluar, dia cuman makan mematuk aja. Baik, kalau untuk air minumnya sendiri juga diletakkan di bawah atau ada dikaitkan? Kalau air minum bisa dua jenis, bisa dari bertingkat dari belahan PVC tadi, di atas sama bawah, pakan di atas, minum di bawah bisa, atau sebaliknya. Bisa juga menggunakan nipple. Nipple. Jadi dia ada pipa PVC ukuran 3/4, nanti dia dibor kasih nipple. Jadi kalau dipatuk sama ayamnya, nipple itu bakal mengeluarkan air. Gitu. Baik, benar sekali. Kalau kita lihat secara visual ini sangat telaten dan juga katakanlah sangat benar-benar menjaga kesehatan ayam sekali ya Bang. Kalau untuk penyerapan kotorannya sendiri itu langsung jatuh ke bawah paling dasar atau setiap tingkatan dari rumah ayam tersebut? Langsung jatuh. Mungkin dari Abang ini? Iya, langsung jatuh. Langsung jatuh ke bawah. Karena dia kan bertingkat tuh ya. Yang di bawah tidak tersiksa juga kena kotoran yang di atas, tidak. Jadi dia langsung ke bawah saja. Jadi dulu banyak sih macam-macamnya. Ada yang tidak mau repot, di bawahnya diletak ternak lele. Ada yang mau dia jadi nilai ekonomisnya dia mau jual kotorannya lagi gitu. Ada dua versi itu. Baik, kalau boleh tahu dari Abang selaku konsultan peternak yang membawa tentang inovasi ini, ada berapa jenis model yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan ternak yang baik? Modelnya banyak sih, ada dua sih sebenarnya. Yang satu kandang postal, satu kandang baterai. Kandang postal itu seperti apa? Kandang postal itu seperti kandang umbaran yang memang ruangan, contoh 3x4 itu ayam tuh dilepas di situ, dikasih makan di situ, diberikan alas tanah, sekam dan batu kapur ya. Terus nanti dikasihkan fermentasi lah supaya bisa menghasilkan makanan tambahan untuk si ayam. Tapi kalau yang kandang umbaran itu kita tidak bisa melihat si ayam ini tumbuh kembangnya sama nggak, makan nggak, sakit nggak. Tapi kalau di sini dia bisa kita kontrol. Dan kalau umbaran ini di waktu manennya dia agak ribet. Karena ayam tuh kita kejar-kejar kan, kalau di sini kan tinggal ambil. Dan yang kedua kalau dia di kandang ini harusnya dia kalau di kandang umbaran itu bisa tidak rata ya, ada yang sekilo, ada yang 9 on, ada yang sekilo lebih. Kalau di sini kita bisa sortir. Kalau udah sekilo ya udah kita ambil aja, karena kebutuhannya kan kebanyakan sekilo tuh ya. Tergantung harinya lah. Ada kadang hari besar tuh butuhnya sekilo lebih, ada sekilo, ada di bawah sekilo. Kalau memang kebutuhannya hari ini sekilo ya udah kita ambil aja, kita jual. Banyak tuh mau jual tengkulak atau. Tapi kalau misalnya dengan ada sortir tadi, si yang kecil tadi pun dapat jatah makanan lebih supaya dia besar.
Baik pemirsa, banyak sekali ternyata pemanfaatan model inovasi kandang seperti baterai galvanis ini untuk kita ketahui, dan bagi khususnya ya Bang, abang-abang di rumah ini, bagi pemirsa yang di rumah sana mungkin sudah pensiun, untuk menyiapkan waktu luang agar untuk manajemen stres bisa dikelola dengan inovasi kandang baterai galvanis ini adalah salah satu pilihan ya Bang. Iya. Pemirsa, kami akan hadirkan lagi diskusi yang sangat menarik terkait apakah ayam yang kecil seperti ini posisinya saat dalam kandang ini harus paling bawah, di tengah, atau di atas. Nanti akan kami hadirkan pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ayo Bertani. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat, yang ada di tangan saya ini adalah seekor ayam yang sangat kecil tapi dalam keadaan yang sehat pemirsa. Lantas kalau pemanfaatan terkait inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis ini, apakah ada istilah perpisahan ataupun perbedaan dalam untuk merawatnya Bang? Kalau boleh dari pembibitnya. Kalau dia untuk perawatan, dia lebih bagus karena bisa kita lihat, bisa kita kontrol satu persatu gitu. Jadi yang mana yang sakit, yang murung, yang snot, yang korela, yang polorum itu bisa kelihatan dari kotoran. Contoh nih misalnya dia di baris ketiga, ayamnya murung gitu kan, sakit. Oh kenapa? Kita lihat kotorannya biasanya. Oh dia ternyata kena polorum. Sakit kalau bahasa peternak berak kapur. Tapi kita untuk kedokteran misalnya polorum biasanya kan. Oh berarti dia kita kasih obatnya, kita tahu dia apa. Contoh misalnya korela, polorum, snot, kita tahu obatnya kasih apa dengan merek-merek obat kimia atau jamu. Tapi seandainya dia baterai, dia banyak, ayamnya sakit, murung, kita nggak tahu dia kenapa. Kita lihat kotorannya, kita wajib dia apakah dia murung. Murung itu kan banyak. Karena dia sakit, karena dia kedinginan bisa kedinginan bisa, karena dia kena polorum bisa, kena snot bisa, cacingan juga bisa banyak. Tapi kalau dia di baterai ini, baterai galvanis, bisa kita kontrol, kita lihat, oh ayamnya lemas, terus kotorannya putih seperti kapur, oh ternyata dia kena polorum. Terus pengobatannya juga jadi tepat, kasih obat polorum, banyak tuh dijual di poultry shop, bilang aja obat polorum gitu ada. Baik, menarik sekali pemirsa. Kalau kita ingin ketahui lebih Bang, kalau ini ada beberapa space yang saya lihat, otomatis perbedaan dalam setiap tingkatan untuk katakanlah usia ayam ini juga bisa kita lihat terhadap perbedaan dari space-nya ya Bang. Iya. Kalau untuk space yang di depan saya, mungkin saya ajak pemirsa untuk melihatnya langsung ini, yang ada di bawah ini biasanya untuk ukuran jenis ayam yang seperti apa usianya dan berapa bobot badannya Bang. Karena kan ayam berkaitan tentang bobot badan ya. Kalau dari Bang Arif mungkin bisa untuk kita lihat Bang, untuk informasinya. Kalau yang untuk kandang baterai yang di depan kita ini
Itu start mulai dari sebulan ke atas udah bisa diletakkan di situ. Yang Jadi, sebulan atas apakah yang di tangan saya ini, Bang? bukan, ini Bukan. 1 sampai 3 hari dia. 1 sampai 3 hari. Iya, ukuran 1 sampai 3 hari. Jadi Tapi umur- sudah layak juga dimasukkan dalam seperti ini ya? Kalau masuk tetap bisa, cuman kan di sini tidak kebutuhannya tidak ada penghangatnya ya. Oke. Terus sela-selanya itu kan terlalu kecil ya, ayam nanti keluar-keluar gitu. Baik, Jadi baik. kalau yang ini dia start 1 sampai panen. Baik. 1 sekat 1 ekor. Biasanya Bang, muatan untuk baterai galvanis ini berapa rongga atau berapa rumah Bang? Dalam artian berapa space? Ini kayaknya 1, 2, 3, 4 ya? 6. 6. Biasanya yang pada umumnya Abang lakukan ataupun Abang kreativitaskan berapa? Tergantung kebutuhan sih. Ada yang mau dia budgetnya minim, sekatnya nggak banyak, tapi dibuat 4 sekat. Budget minim itu seperti apa sih Bang? Supaya pemirsa Budget tahu. minim itu kan berarti kan kawatnya sedikit tuh ya. Bahan kawatnya sedikit, otomatis kan harganya lebih murah tuh. Jadi sekatnya dibuat 4, tapi dalam 1 sekat itu dia letak 2 ayam. Jadi dalam 1 set ini bisa 8. Kalau dia mau lebih proper lagi, lebih resikonya lebih. Karena kan kalau 2 kan tetap bisa berantem tuh ya. Tapi kalau 1-1 kan nggak bisa berantem. Benar. Ya, jadi 6. Jadi 6 ya. Iya. Baik. Nah, kalau ini juga kita kaitkan terhadap pemeliharaan pada usia-usia tertentu ayam ini, yang siogianya kita letakkan ini di usia berapa Bang? Apakah setelah lahir kita boleh taruh ke situ bersama induknya? Oh, kalau itu boleh kita taruh sama Boleh sama indukan ya, Bang? Jadi dia lebih terlindungi dari predator seperti musang, ular, bisa jadi kan lebih terlindungi karena lebih terkontrol. Nanti setelah dia usia 3 minggu bisa menghindar atau dia melawan sama predator, barulah bisa kita lepas induk itu tadi. Baik pemirsa. Nah pemirsa, salah satu yang saya pegang ini adalah bukti bahwa ayam yang berada diletakkan di seperti ini juga sehat dan sangat jinak sekali. Bang Arif, kalau kita berbicara ini sekarang tentang nilai ekonomisnya yang sudah Abang geluti ini, bisa dikatakan sih udah banyak hal yang Abang dapatkan dari hal seperti ini. Seperti apa itu? Nilai ekonomisnya ya jangka panjang sih. Jangka panjang Ya, jangka panjangnya kamu ngeluari untuk usaha seperti ini, walaupun sedikit agak mahal, tapi kamu tidak perlu repot lagi. Mungkin 1 sampai 7 tahun itu nggak ngeluari duit apa-apa lagi gitu. Hanya untuk beli bibit, pakan, udah itu aja. Kalau kandang ya tetap seperti ini gitu. Baik. Kalau misalnya mau expand lagi ke lahan yang lebih besar, kandang yang di tempat sempit tadi itu bisa dibongkar pasang kan, pindahi lagi ke lahan yang besar. Baik. Kalau kita berbicara tentang lahan Bang, yang sejatinya paling bagus untuk beternak ayam itu lahan yang seperti apa? Apakah langsung berhadapan dengan terik sinar matahari? Kalau itu pasti. Pasti. Karena kan dia membutuhkan cahaya ya. Tapi kalau tadi ceritanya dia di tempat yang minim, diletak di gedung atau di ruangan kamar gitu ya, atau tempat jemuran di belakang rumah gitu kan. Kalau dia minim pencahayaan, kita bisa modifikasi kayak pakai lampu. Oke. Lampunya lampu pijar ya. Lampu pijar yang kecil ya Bang ya? Bukan, lampu pijar itu lampu yang zaman dahulu tapi dia panas dia. Yang panas ya. Iya, kalau lampu sekarang kan kebanyakan LED atau lampu apa ya, yang putih-putih itu ya. Dia lampu LED itu. Lampu pijar itu. Baik. Saya kembali ke Bang Putra. Bang Putra, kalau kita kaitkan tentang kesehatan ayam, otomatis kalau dia tidak di terik sinar matahari, seperti yang dibilang Bang Arif tadi adalah menggunakan lampu pijar tadi ya. Kalau untuk ayam yang seperti saya pangku atau saya pegang ini, kalau di dalam gedung, ukuran pijarnya itu berapa watt atau seperti apa panasnya? Jadi yang pertama kita ambil itu selain dari terangnya, hangatnya. Kalau dia usianya dari 1 sampai 1 minggu, dia 33 derajat. Jadi lebih baik kita punya termostat 33 derajat tadi ya Bang? 33 derajat Celcius. Jadi semakin tua ayamnya, semakin besar, semakin rendahlah wattnya yang kita kasih tadi. Mengapa demikian? Karena dia tumbuh sayapnya sudah besar. Contoh seperti itu, ayamnya sudah tumbuh sayapnya. Sudah tumbuh sayapnya artinya dia sudah bisa menghangatkan badannya sendiri. Tubuhnya kalau ya. yang seperti kecil ini, dia belum tumbuh bulu kasarnya. Jadi dia tidak bisa menghangatkan tubuhnya sendiri. Lampu pijar tadi sebagai pengganti induknya. Kalau dia di bawah sayapnya, itulah dia hangat, itulah guna lampu pijar.
Jadi dari usia 1 sampai dia 1 minggu 33 derajat. Nanti setelah usia 2 minggu turun ke 32 derajat. Setelah ukuran 1 bulan barulah dia hanya lampu penerangan karena dia sudah menghangatkan diri sendiri. Baik. Mungkin Bang, the best solution terhadap penggunaan lampu pijar itu dimulai dari jam berapa? Karena dulunya juga ya saya seorang peternak yang masih biasa pukul 4 sore atau 16.00 udah mulai dihidupi lampu pijarnya. Apakah itu udah efektif? Sebenarnya itu tergantung sama cuaca. Tergantung cuaca kembali. Kalau kita tinggal di kota, ini kan cuaca panas kalau di kota. Jadi dari pagi jam 8 sudah kita matikan, nanti jam 6 kita hidupkan kembali. Tapi beda cerita sama hujan. Kalau hujan udara lembab gitu, ayam kedinginan, wajib kita hidupkan lampu pijar sebagai penghangat. Baik pemirsa, berarti itu juga sebagai solusi untuk kesehatan dan juga ayam terlindungi dari rentannya terhadap penyakit ya Bang. Baik, kalau kita berbicara tentang ukuran ini Bang, saya lebih tepatnya ke Bang Arif saya kaitkan ya. Kalau untuk ukuran kandangnya sendiri Bang, kalau saya tidak salah ada 3 jenis ya, 30 sampai 35 cm, 45 cm dan bahkan 60 cm ya untuk kategori tinggi dan juga panjangnya. Kalau yang biasa Abang lakukan yang memiliki nilai ekonomis dan banyak peminatnya itu seperti apa ukurannya? Kalau untuk yang modern yang seperti ini, ukurannya 120 cm bidangnya. Jadi dia bisa disusun 3 sampai 4 tingkat ya. Jadi kita punya panjang contoh 5 meter ya udah disusun. Berarti kalau 5 meter itu sekitar 30 setan. 30 set dikali 6 180 ekor. Wow, 180 ekor Bang. Iya, jadi untuk nilai pembelian awalnya ini modalnya sudah berapa dan menghasilkan bisa berapa? Kalau untuk satu set ini katakanlah 200.000 ya. Satu set kandang ini 200 dikali 30 berarti 6 juta ya. Wow. 6 juta. Terus untuk bibitnya kalau kita beli 200 ekor sekitar 1,4 juta. Terus untuk pakannya katakanlah pokoknya modal di satu ekor itu didapat sekilonya itu 30 sampai 35 ribu ya. Jadi kalau kita panen di angka 50 ribu aja, 100 ekor tadi dikali 2 berarti 10 jutaan. Wow. Untuk yang pertama ya, periode pertama 3 bulan itu biasanya paling lama 3 bulan. 3 bulan kita udah dapat segitu. Panen ayam biasanya berapa sih Bang? Kalau ayam kampung ini tergantung manajemen juga tergantung sih. manajemen, perawatan juga ya? Isi bibit tadi itu tergantung juga kan. Genetiknya gimana, cepat tumbuhnya gimana. Tapi kalaupun cepat tumbuhnya genetiknya bagus, tapi si yang punya kandang manajemennya tidak bagus dalam hal tadi si amoniak tadi gimana, si pakan tadi cemana, divaksin nggak ayam itu, dikasih vitamin nggak ayam itu, tetap aja dia akan lambat. Baik pemirsa, kalau kita berkaitan tentang lambat pertumbuhan ayam itu otomatis bagaimana cara pelaku usahanya itu memelihara dan bentuk pemeliharaannya seperti apa. Mungkin dari Bang Putra, pemeliharaan ayam menggunakan baterai galvanis ini seperti apa yang dilakukan dan juga tata kelola pembersihannya. Kalau yang pertama itu dari faktor internal ya. Internal itu dari ayam itu sendiri, kalau itu masalah kesehatan. Yang kedua eksternal. Eksternal ini kesalahan atau perilaku operator. Jadi sebaik apapun ayamnya, kalau kita perilakunya kurang baik, hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi kita tuh harus yang pertama dari DOC kita siapkan lampu penghangat 33 derajat. Setelah itu kandang wajib kita bersihkan. Misalkan dia masih kecil, kotorannya masih sedikit, 4 hari sekali, 5 hari sekali, tidak apa-apa. Kalau mau seminggu sekali juga bisa. Caranya itu dengan kita alasi sekam. Jadi kotorannya itu jatuhnya ke sekam atau kulit padi biasa orang bilang, atau tatal kayu. Nah, jadi 1 minggu itu bisa kita bersihkan seminggu sekali. Jadi kita nggak terlalu repot. Pakannya bisa kasih pakan starter. Setelah itu kita oplos di usia 1 bulan sampai panen. Baik, mantap sekali Bang solusi dari Abang. Nah kalau Abang tadi berkaitan tentang perawatan hewannya langsung, dari Bang Arif sebelum kita menutup perjumpaan kita ini, bagaimana perawatan dan juga pemeliharaan kandang yang bisa untuk mensupport kesehatan ayam? Kalau yang kandang baterai tadi ya, yang pertama ayam tadi masuk kita pastinya udah kita vaksin, terus minumnya dikasih vitamin ya. Kalau saya pribadi ya, kalau jadi peternak juga ya, vitamin itu penting daripada kita mengobati. Vitamin itu menjaga terus untuk merangsang pertumbuhan si ayam biar lebih lahap makannya. Supaya tidak bekarat Bang juga saya inginkan. Kalau untuk bekarat mungkin ya sedikit lah pengaruhnya vitamin tadi, karena si vitamin tadi kan gunanya untuk membantu pencernaan si ayam tadi itu supaya lebih pas gitu kan.
dikelola di dalam perut. Terus kalau setelah udah masuk bibit tadi, si ayam tadi kan apa tuh ya, dimasukkan kemari ada kotoran ya. Baik. Kalau bisa kotoran itu seminggu sekali dibersihkan. Baik. Disekop, terus Baik. dimasuki ke tempatnya, bisa dijual Baik. 5 kilonya tuh bisa Rp5.000 lah Baik. dijual ke tukang bunga. Kembali lagi menjadi nilai ekonomis. Iya, Baik, Bapak. terus Baik. Nah, pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam diskusi kami kepada kedua narasumber kami dengan tema menariknya, yakni inovasi kandang ternak sistem baterai galvanis ini. Semoga kehadiran dari Bang Putra dan juga Bang Arif ini memberikan sumbangsi, membuka perspektif kita bahwa dengan menggunakan baterai galvanis ini juga bisa menghasilkan cuan terhadap budidaya hewan ternak ayam kampung. Bang Putra, Bang Arif, terima kasih atas kehadirannya bersama kami. Semoga memberikan pemahaman yang lebih pada pemirsa. Kita akan ketemu lagi pemirsa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.